Halo adik semua, kenalkan nama kakak Yohanes Kurniawan. Pada kesempatan kali ini, kakak akan mengenalkan kepada adik-adik mengenai makhluk hidup. Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 3 SD. Nah, tentu saja kita dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik sering menemui berbagai macam binatang. Ada kucing, ada sapi, ada gajah, ada juga tumbuhan seperti bunga, ada juga kelapa, ada jambu, ada pisang, dan juga lain-lainnya. Nah, tentunya setiap dari makhluk hidup tersebut memiliki ciri-ciri, jenis-jenis, kebutuhan, dan juga bagaimana cara dia untuk berkembang biak dan juga tumbuh. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan mengenai hal tersebut dan akan kakak jelaskan sebentar lagi. Sebelum itu, kakak akan menjelaskan mengenai tujuan mempelajari makhluk hidup. Yang pertama, kita dapat mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup itu sendiri, kemudian mengetahui perbedaan makhluk hidup dan juga makhluk tak hidup, kemudian kita juga dapat mengetahui kebutuhan dari makhluk hidup itu sendiri, kemudian kita juga dapat mengetahui penggolongan dari makhluk hidup itu sendiri. Kemudian apa sih kita akan pelajari? Yang pertama, kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup itu sendiri. Lalu kita akan mengetahui perbedaan dari makhluk hidup dan juga makhluk tak hidup. Kemudian kita juga akan mengetahui kebutuhan makhluk hidup dan juga yang terakhir penggolongan makhluk hidup sendiri. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah makhluk hidup dapat bergerak, di mana setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri perbedaan dari cara bergeraknya, sebab setiap makhluk hidup memiliki alat untuk bergerak yang berbeda-beda pula. Sebagai contoh, ular bergerak dengan melata, lalu ikan bergerak dengan cara berenang, lalu burung bergerak dengan cara terbang. Kemudian yang kedua adalah makhluk hidup dapat tumbuh, di mana setiap makhluk hidup memiliki fase untuk bertumbuh yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, ada fase tumbuh manusia yang adik-adik dapat lihat, kemudian fase tumbuh kucing, dan juga anjing, dan juga kuda, kambing, sapi, dan juga lain-lainnya yang sejenis. Lalu yang ketiga adalah makhluk hidup dapat berkembang biak, di mana hewan ada dua, yaitu yang mana dapat melahirkan atau beranak, dan juga dapat bertelur. Contohnya ada gajah, ada kucing, ada anjing, dan juga lain-lainnya yang dapat melahirkan. Dan kemudian yang bertelur contoh ada bebek, ada burung. Dan untuk tumbuhan, ada tumbuhan yang berkembang biak tanpa biji, dan juga ada juga yang berkembang biak dengan biji. Kemudian makhluk hidup juga dapat menanggapi rangsang. Contohnya hewan dan manusia menanggapi rangsang dengan sentuhan pada kulitnya, contohnya pada tangannya, kakinya. Lalu pada tumbuhan biasanya kita sering melihat yang menanggapi rangsang, contohnya pada putri malu. Jika adik-adik menyentuh bagian daunnya, maka daun yang disentuh akan menguncup. Nah, itu merupakan bentuk rangsang dari tumbuhan. Kemudian, apa saja perbedaan makhluk hidup dan juga tak hidup? Pertama, makhluk hidup dapat bergerak. Sedangkan makhluk tak hidup tidak dapat bergerak. Contohnya ada kursi, meja, debu. Kemudian makhluk hidup dapat tumbuh. Sedangkan makhluk tak hidup tidak dapat bertumbuh. Lalu makhluk hidup dapat berkembang biak. Contoh yang tadi, hewan, tumbuhan, merupakan makhluk hidup. Sedangkan makhluk tak hidup tidak berkembang biak. Tidak mungkin kursi, pensil, penghapus itu dapat berkembang biak. Kemudian makhluk hidup dapat menanggapi rangsang. Sedangkan makhluk tak hidup tidak dapat menanggapi rangsang.
Tentu ketika kita menyentuh pensil, penghapus, itu tidak akan ada rangsangan dari benda tersebut. Kemudian, apa aja sih kebutuhan dari makhluk hidup sendiri? Pertama, makhluk hidup tentu hampir semuanya membutuhkan air, baik hewan, tumbuhan, dan juga makhluk hidup juga membutuhkan makanan yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Lalu juga membutuhkan udara, sebab makhluk hidup butuh untuk bernafas. Lalu cahaya, tentu untuk menerangi bumi dan untuk penglihatan beberapa macam dari hewan dan juga manusia yang tinggal di bumi. Kemudian pengelolaan makhluk hidup dari hewan sendiri, pertama ada hewan yang hidup di darat, contohnya adalah gajah, kucing, cicak, sapi, kerbau, kambing, dan juga masih banyak lainnya. Ada beruang. Dan juga ada juga yang hidup di air, contohnya ikan-ikan, ikan paus, kuda laut, ikan hiu, ikan mujair, ikan mas, ikan gurami, dan masih banyak lagi. Lalu ada juga hewan yang hidup di darat dan juga di air, gabungan dari dua ini. Contohnya adalah kodok dan juga buaya. Mereka hidup di daratan dan juga hidup di air. Kemudian untuk tumbuhan juga terdapat penggolongannya. Yang pertama berdasarkan bunganya, di mana ada juga yang memiliki bunga dan juga tidak memiliki bunga. Lalu jika dilihat berdasarkan biji, ada tumbuhan yang memiliki biji dan juga ada juga yang tidak memiliki biji. Lalu kakak yang mengenalkan juga kepada adik mengenai bagian-bagian tumbuhan yang adik-adik dapat lihat pada gambar di sebelah kanan ini. Di mana pada bagian warna merah besar ini disebut sebagai mahkota. Lalu pada bagian kiri dan kanan dari yang gambar warna kuning ini, kiri dan kanan yang tipis ini disebut sebagai benang sari. Lalu pada bagian tengah yang berwarna kuning yang sedikit besar ini disebut sebagai butik. Lalu bagian yang berwarna hijau yang terdapat di bawah mahkota benang sari dan butik ini yang memiliki tonjolan ini disebut sebagai kelopak. Sedangkan bagian bawahnya yang lurus disebut sebagai tangkai. Nah, tentu adik-adik telah mempelajari apa yang telah kakak jelaskan tadi mengenai makhluk hidup. Nah, apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya adalah setiap makhluk hidup sangatlah beragam yang memiliki perbedaan masing-masing yang mana memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tentu kita telah mengetahui keberagaman dari makhluk hidup itu sendiri yang mana memiliki cara yang berbeda-beda. Nah, terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Semoga apa yang telah kakak jelaskan dapat ada diterima dan juga dapat dipahami sebagai pembelajaran. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.